Bab 322, House of Accusations. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bayangan tentang Ellie yang menghilang dalam gelombang kehancuran terus berputar di pikiranku, lagi dan lagi. Adikku, berpakaian seperti tentara Alakrian, terperangkap dalam serangan asuran di tanah air elf, di mana Nico dan Tessia bertarung berdampingan, seperti teman lama. Itu tidak tampak nyata ketika aku memikirkannya seperti itu. Setiap bagian lebih absurd dari yang berikutnya. Mungkin itu hanya sebuah penglihatan, kataku pada diri sendiri, meskipun aku tahu itu tidak benar. Apakah itu beberapa aspek dari sihir peninggalan atau intuisi saya sendiri? Saya tahu bahwa apa yang saya lihat adalah nyata, bahwa itu baru saja terjadi. Ellie masih hidup. Dia harus. Saya tidak bisa menerima dunia di mana dia tidak. Bagaimana perasaanmu? Caera bertanya, alisnya merajut prihatin. Menghembuskan napas dalam-dalam, seolah-olah itu akan meringankan beban dari apa yang baru saja aku saksikan di Dicaten, aku mengangguk pada bangsawan Alakrian. Saya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi? Batu di tanganmu bersinar, dan kemudian, tiba-tiba, matamu berkaca-kaca dan kamu membeku seperti patung. Caera memegangi lenganku, tatapannya yang terbalik mencari jawaban di wajahku. Regis menunggu dengan penuh harap, hampir dengan canggung, dan aku bisa merasakan keinginannya untuk mendapatkan jawaban juga. Jawaban yang belum siap saya berikan. Meskipun aku telah memutuskan bahwa Ellie harus baik-baik saja, seolah-olah kekuatan kemauanku sendiri yang bisa membuatnya begitu, jika aku cukup mempercayainya, aku bahkan belum mulai memahami apa artinya ini. Dicaten, untuk perang, untuk dunia. Itu semua terlalu banyak. Mencopot jari hangat Caera dari lenganku, aku maju selangkah dengan bingung menuju portal kembali ke tingkat kedua dari reliktem. Ujung sepatu botku menabrak relik, yang menggelinding melintasi ubin putih ke tepi genangan air di tengah ruangan. Saya menahan keinginan untuk menendangnya ke dalam bak mandi dan meninggalkannya di sana, alih-alih mengambil batu beraneka ragam dan memeriksanya. Permukaan yang bersih dan mengkilat kembali buram dan kusam. Tekstur batu polos tidak persis sama seperti saat saya pertama kali memenangkannya, tetapi terasa mati dan tak bernyawa di tangan saya. Melihat lebih dekat, saya melihat retakan samar di satu sisi, tetapi pikiran saya terlalu berat untuk merenungkan misteri relik itu, jadi saya menyimpannya di rune penyimpanan dimensional saya. Caera berdiri dengan cemas di antara aku dan gerbang yang berkilauan, tubuhnya tegang dan tatapannya berkedip ke belakang saat dia menghalangi jalanku. Tanduknya telah menghilang lagi, disembunyikan oleh relik yang dia kenakan, yang tidak lagi ditekan oleh gurun bersalju di zona terakhir. Gray, tunggu. Saya marah, cemas, lelah, dan takut, dan sebagian dari diri saya hanya ingin merangkak ke dalam lubang dan menyangkal semua yang ditunjukkan peninggalan itu kepada saya. Tapi ada pekerjaan yang harus dilakukan. Aku harus kembali dan bertemu dengan Alaric. Saya membutuhkan sumber daya, rencana, dan saya harus kembali ke reliktem. Karena apa yang kulihat di relik itu, aku sekarang yakin akan satu hal. Fritras bukanlah satu-satunya klan Asura yang menjadi ancaman bagi Dicaten. Aku bisa mendengar gema tumpul dari langkah kakiku berdering di telingaku, menenggelamkan kata-kata Caera saat aku terhuyung-huyung melewati portal. Saya disambut oleh sekelompok tentara Alakrian yang ditempatkan di sekitar saya dalam formasi bulan sabit. Di sebelah kiriku, para ksatria berbaju baja menghitam mengacungkan senjata mereka ke depan, siap bertempur, setiap sosok individu berdenyut dengan sihir. Di sebelah kananku, para ksatria yang mengenakan armor perak putih berkilauan membentuk tepi lain dari bulan sabit, tetapi, tidak seperti rekan mereka yang lebih gelap, sikap mereka tidak agresif. Tepat di depanku, mengisi bagian tengah setengah lingkaran, beberapa individu mengenakan jubah berbagai warna, tegang dan tenang. Caera melangkah keluar dari portal di sampingku. Sialan, Gray, kenapa kamu tidak menunggu? Cincin baja tajam di atas batu memotongnya saat para ksatria berbaju perak putih menghentakkan tombak mereka ke tanah dan berlutut bersamaan. Panitia yang cukup ramah, renung Regis. Pikirkan ini semua untuk wanita iblis di sini, atau Nyonya Caera, seorang wanita dengan rambut oranye terang diikat di atas kepalanya dengan sanggul longgar bergegas melewati barisan tentara berbaju putih, praktis berhenti di depan temanku. Apakah kamu terluka, tertekan, kesakitan? Dia mengoceh, matanya yang lebar mengamati setiap inci tubuh Caera. Terlepas dari kelelahannya, Caera tersenyum. Aku baik-baik saja, Nessa, sungguh. Wanita berambut oranye itu mengerutkan kening saat dia menamparkan lengan bangsawan Alakrian. Bagaimana kamu bisa menyelinap di pendakian lain? Dan tanpa wali Anda, apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang saya alami dengan Tuan dan Nyonya? Ya ampun, dan, seolah-olah itu tidak cukup, untuk berpikir bahwa kamu terlibat dengan. Wanita bernama Nessa memekik ketakutan, seolah baru menyadari keberadaanku sekarang. Dia menarik Caera beberapa langkah dan bersembunyi di belakangnya. Kamu, kaulah pembunuhnya. Dia tergagap, menunjuk jari gemetar ke arahku. Apakah kamu sudah selesai, ajudan? Suara resonansi bergema melalui teras, dan semua mata menoleh ke arah sumbernya. Aku mengunci mata dengan seorang Alakrian tua yang melangkah maju dari rekan-rekannya yang berjubah. Saat itulah saya melihat mahkota terpampang di dada jubah gelapnya. Faktanya,
Sekarang setelah saya memperhatikan lebih dekat, saya menyadari semua prajurit lapis baja gelap memiliki mahkota emas yang terukir di pelindung dada mereka juga. Kenangan tentang saudara kandung Granbell membanjiri pikiranku, kematian mereka diputar ulang sejelas saat itu terjadi. Sial. Sepertinya Caira benar, renung Regis. Seharusnya baru saja membunuh gadis itu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bukan itu yang Haedric, bukan yang dikatakan Caira, dan itu juga tidak membantu, Regis. Mencapai tangan pucat dan kurus ke dalam jubahnya, tetua berambut emas itu mengeluarkan dan membuka gulungan sebelum melanjutkan untuk membacanya. Grey, darah tidak disebutkan namanya. Anda dengan ini didakwa dengan pembunuhan Kalon dan Ezra of Blood Granbell, dan Ria of Blood Fallen. Caira melangkah maju, lengannya terangkat di depanku. Grey bukan orang yang membunuh mereka. Penatua itu mendongak, tinjunya yang terkepal menunjukkan rasa hormat yang dipaksakan dalam suaranya. Kami memiliki pernyataan dari saksi mata kunci yang mengatakan sebaliknya, Lady Denoir. Saya sendiri adalah saksi mata, sama seperti Lady ada dari Blood Granbell, balasnya. Mata sesepuh berambut emas itu menyipit. Kesaksian dan keterlibatan Anda dalam masalah ini telah dicabut, Nona Denoir. Tolong minggir. Kemarahan merembes dari Caira saat dia mengambil langkah maju yang mengancam. Dengan hak siapa? Demi yang mulia Denoir, Nyonya, jawab si penatua segera. Atas permintaannya, dengan pengakuan dari Blood Fallen dan Blood Granbell, Ascenders Association telah menyetujui ini sehingga kamu tidak akan ditanyai dan dikirim ke pengadilan juga. Caira terus berdebat, tetapi jelas dia kalah dalam pertempuran. Pikiran saya yang lelah mencoba memeriksa pilihan yang tersedia bagi saya. Sangat jelas bahwa saya tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil mengingat mereka bersedia untuk mengabaikan Caira sebagai saksi, dan saya tidak memiliki keinginan untuk menjalani pertanyaan apapun dari pejabat Alakrian yang mungkin membuat mereka menyadari bahwa saya bukan siapa. Saya mengaku. Terlepas dari jumlah penyihir siap tempur yang mengelilingi kami, aku tahu tidak akan terlalu sulit untuk melarikan diri sekarang karena kami kembali ke lantai 2 Relictums. Tapi berjuang keluar, menjadi buronan dengan penampilan saya terungkap, akan membuat pendakian masa depan sulit, dan pasti akan menarik perhatian. Mungkin bahkan cukup perhatian untuk melibatkan Skite. Kau tidak benar-benar berpikir untuk mengikuti semua omong kosong ini, kan? Regis bertanya, kekesalannya bertambah. Biarkan aku keluar, dan aku akan membuka jalan. Untuk saat ini, bermain bersama sepertinya merupakan pilihan terbaik. Sebuah pikiran muncul di benak saya. Siapa tahu, mungkin kita bahkan bisa mengubahnya menjadi keuntungan kita entah bagaimana. Paling tidak, kita tahu bahwa tidak ada artefak penekan mana yang akan bekerja pada saya, dan kita bisa melarikan diri nanti jika perlu. Suara keperakan yang cerah melintasi pikiranku. Caira, cukup. Suara itu membungkam semua orang di sekitarnya, menarik perhatianku pada seorang wanita bergaun mewah dengan rambut putih berkilau. Kita pergi sayang. Serahkan ini pada administrator. Petik 2. Tapi ibu. Sekarang, Caira. Kewibawaan dalam suara wanita itu mutlak, dan Caira ambruk karena bebannya. Aku tidak bisa mengingat melihat penyihir Alakrian berdarah Fritra terlihat begitu menyedihkan sebelumnya, bahkan ketika aku hampir membunuhnya sendiri ketika dia pertama kali mengungkapkan identitas aslinya. Dia berbalik, mata merahnya bertemu dengan mataku. Tidak apa-apa, kataku. Pergi saja. Saya akan baik-baik saja. Grey, aku. Caira, kata wanita berambut putih itu lagi, suaranya berdering di teras seperti bel. Caira tersentak dan bergegas mengikuti ibu angkatnya, yang membawa para ksatria lapis baja putih menjauh dari portal. Dia melirikku secara diam-diam, dan aku terkejut dengan betapa berbedanya dia terlihat dan bertindak di hadapan darahnya. Keluarga itu aneh, kata Regis. Maksudku, lihat semua omong kosong gila yang kau lakukan padaku. Saya menyadari tetua berambut emas itu berbicara lagi. Dan begitulah tersangka, Grey, akan dibawa ke rumah Granbell untuk diinterogasi sebelum persidangan diadakan. Uji coba ini saat ini ditetapkan untuk, ia memeriksa gulungan itu lagi, 3 minggu dari hari. Aku mengejek. Apakah prosedur standar bahwa terdakwa dipenjara oleh penuduh? Hampir tidak terlihat adil dan tidak memihak, bukan? Pembicara berdeham dan cemberut. Blood Granbell memiliki hak untuk memastikan bahwa Anda diadili atas kejahatan Anda. Apakah Anda anggota dari darah atau darah tinggi bernama? Anda mungkin akan dibebaskan ketahanan darah Anda untuk menunggu persidangan, tapi... Aku mengabaikan penjelasannya, tahu bahwa itu hanyalah kata-kata. Yang benar adalah bahwa yang kuat selalu bermain dengan aturan yang berbeda dari orang lain. Mari kita selesaikan ini, oke? Aku menahan pandangan pria itu sampai dia tersentak dan membuang muka. Masukkan orang ini ke dalam belenggu dan masukkan dia ke dalam gerobak, katanya, nadanya sedikit getir dan waspada. 3 ksatria melangkah maju. Satu menarik lenganku di depanku sementara yang lain memasangkan pergelangan tanganku dengan sepasang manset penekan mana. Yang ketiga menahan tombaknya di punggungku. Ketika itu selesai, saya dibawa ke sebuah gerobak kecil yang ditarik oleh binatang yang ditinggalkan di tepi teras dan disimpan tanpa kata di dalamnya. Itu kecil, dengan hanya cukup ruang untukku dan satu prajurit Granbell lainnya yang sudah duduk di dalam. Fitur penjaga tersembunyi di balik helm full face. Sebuah pedang pendek diletakkan di pangkuannya,
dengan hati-hati dimasukkan ke dalam lekukan lengannya sehingga, jika perlu, tusukan pendek akan menembus intiku. Sesaat kemudian, gerobak itu bergoyang saat binatang mirip kambing yang menariknya maju ke depan atas perintah pengemudi kami. Aku menyandarkan kepalaku ke bagian belakang kereta dan memejamkan mata. Pikiranku campur aduk, kumpulan kenangan, ketakutan, dan rencana yang tak terbacakan untuk apa yang akan datang. Saya cukup dalam di pikiran saya sendiri sehingga saya tidak melihat penjaga melepas helmnya, dan terkejut ketika suara yang akrab mengganggu perenungan saya yang lelah. Nah, ini adalah goresan yang sangat buruk yang kamu alami, anak cantik.